Selamat pagi, Wandami, para anggota Sangga dan para Pabacita, Sukihontu, Bapak Ibu serta kalian namita sekalian. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kelas Pariyati Sasana pada pagi Minggu tanggal 10 Agustus 2025 yang disiarkan secara online langsung dari Dhammasala Dhamma Wihari Buddhist Studies. Izinkan saya, Kim Poppy, untuk memandu kelas pada pagi hari ini. Senang sekali kalian namita, kita semua dapat berkumpul bersama untuk melakukan rangkaian kebajikan, diantaranya dengan pembacaan parita, dilanjutkan dengan permohonan Tisarana dan Pancasila, mendengarkan Dhamma Desana, dan ditutup dengan Dana Parami dan pelimpahan jasa. Untuk itu kalian namita, mari kita persiapkan batin yang penuh sukacita dan penuh pemahaman supaya kebajikan yang kita lakukan pada pagi hari ini merupakan kebajikan yang 3 akar dan superior yang bisa menjadi pendukung kuat untuk tercapainya maga, phala, dan nibbana. Pada pagi hari ini saya Dauke Minda akan membabarkan makna kata demi kata garis silsilah Buddha Padumutara, Buddha Wamsa 12 stanza 16. Sebelum itu, izinkan kami membacakan beberapa pengumuman. Dengan penuh sukacita, DBS mengundang kalian namita semua untuk bergabung dalam perayaan Sanggadana di masa Katina DBS 2569 Buddhist Era pada hari Minggu, tanggal 26 Oktober 2025, pukul 13.00 WIB hingga selesai. Bertempat di Dhammasala lantai 3, lantai 2, dan lantai dasar DBS. Pada perayaan Katina ini, saya Dauke Minda akan membabarkan Dhamma Desana dengan topik Para Dewa Satu Lapa. Jangan lewat dan pengumuman selanjutnya, jangan lewatkan pula peluncuran 4 buah buku sekaligus, terjemahan saya Dauke Minda. Buddha Wamsa, Silsilah Para Buddha, bab pertama, Ratana Cangkamanakanda, bagian koridor permata. Dhamma pada Atakata 2.b, stanza 197 hingga 423, beserta latar stanza. Dan yang terakhir, buku manual Abhidhamma, bab 9, subjek-subjek meditasi. Untuk itu, mari kalian namita, kita saksikan bersama tayangan video singkat berkaitan dengan perayaan Sanggadana Katina 2569 Buddhist Era berikut ini.
Untuk mendukung acara Sanggadana Katina ini, DBS membuka kesempatan berdana melalui sponsor penggerak dengan 8 jenis sponsorship, Sasana Nugaha 1, Sasana Nugaha 2, Sasana Nugaha 3, Panya, Samadi, Sati, Wirya, dan Sada, dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar. Batas akhir materi sponsor diharapkan telah diterima DBS tanggal 20 Oktober 2025 mendatang. Kami juga membuka kesempatan berdana melalui Sanggadana dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar, di antaranya dana paket permata, dana paket mulia, dana paket jubah dan patah, hingga dana sukarela yang tidak ditentukan besaran nominalnya. Batas akhir dana kami harapkan hingga tanggal 20 Oktober 2025, namun Kalyanamita masih memiliki kesempatan berdana hingga hari H perayaan Katina di DBS. Dana sponsor penggerak, ucapan Katina, dan Sanggadana bisa ditransfer ke BCA Yayasan Dhamma Wihari 6275 19 19 18 dengan kode transfer 88 di akhir nominal dana Anda. Untuk partisipasi dana, Kalyanamita dapat menghubungi tim galang dana Katina DBS dengan Saudara Budiman, Saudara Willy, Saudari Jocelyn, dan Saudari Fili dengan nomor handphone yang tertera pada layar. Juga saat ini kami menyiapkan pencatatan penerimaan dana di meja registrasi dana di lantai dasar dan lantai 3 DBS. Untuk mendaftarkan kehadiran Anda pada perayaan Sanggadana Katina DBS dapat dengan cara memindai QR Code registrasi pada layar, menghubungi tim penerima pendaftaran yaitu Saudara Budiman, Saudara Willy, Saudari Jocelyn, dan Saudari Fili. Pengumuman selanjutnya, kesehatan tubuh yang kita terima saat ini adalah buah dari kebajikan kita. Saatnya kita berbuat kebajikan lebih besar dengan mendonorkan darah. Donor darah akan dilaksanakan di DBS hari ini, Minggu tanggal 10 Agustus 2025, pukul 10.55 WIB hingga selesai. Tersedia juga gratis pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol pada kegiatan ini. Bagi yang ingin berpartisipasi, agar mendaftarkan dalam 2 tahap sebagai berikut. Wajib mendaftar dengan cara memindai QR Code yang tertera pada poster atau melalui tautan bit.ly/regis donor darah DBS. Mengisi formulir donor darah melalui aplikasi Sidoni dengan cara memindai QR Code pada poster. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi petugas yang berada di meja registrasi lantai bawah. Demikian pengumuman kelas pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan tata tertib kelas PS supaya berjalan dengan lancar. Bagi Kalyanamita yang berada di ruang Dhammasala dan lantai dasar, kami menghimbau untuk selalu menjaga keheningan dengan memastikan handphone Anda sudah dalam mode silent serta meminimalkan pembicaraan Anda satu sama lain. Tidak menutupi kepala Anda dengan hoodie atau topi, tidak duduk dengan bersila atau menyilangkan kaki di atas kursi, dan bagi Kalyanamita yang bergabung lewat Zoom meeting, diharapkan untuk tetap berpakaian sopan dan rapi, mencari posisi duduk yang layak dan pantas serta tidak berbaring, mengikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh sukacita dan penuh pemahaman, tidak menyalakan TV, tidak sambil makan dan minum, dan untuk menjaga keheningan, host akan mengendalikan audio dalam keadaan mute selama kelas berlangsung. Dan jika ada peserta Zoom meeting yang dirasa berpotensi mengganggu jalannya kelas, maka dengan hormat akan dikeluarkan dari Zoom meeting kelas PS online. Demikian tata tertib kelas pada pagi hari ini. Selanjutnya, mari kita persiapkan batin dan jasmani karena sebentar lagi Seado akan memasuki ruangan Dhammasala. DBS memiliki perpustakaan yang terletak di Blok N2.
kami persilakan kalian Namita untuk mengunjungi perpustakaan DBS untuk mendapatkan buku-buku Dhamma untuk berbagai tingkat usia. Dengan koleksi buku Dhamma yang beragam dan suasana yang nyaman, perpustakaan DBS siap menjadi tempat yang nyaman untuk belajar Dhamma untuk berbagai kalangan usia. Jangan lupa juga untuk bergabung di WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha dan mengikuti semua sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, maupun TikTok untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai DBS. Mari kalian Namita kita semua berdiri sambil beranjali untuk menyambut kehadiran Sayadaw Keminda. Wandami Sayadaw, selamat datang di kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Semoga Sayadaw selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Kepada kalian Namita, kami persilakan untuk duduk kembali. Seperti biasa, untuk membuka kelas pada pagi hari ini, kita akan memulainya dengan permohonan Tisarana dan Pancasila di bawah bimbingan Sayadaw Keminda yang akan dipimpin oleh Saudara Sukarman. Kepada Saudara Sukarman, kami persilakan. Wandami Sayadaw, Sukihontu kalian Namita, mari kita bersama-sama beranjali memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila di bawah bimbingan Sayadaw Keminda. O kasa, o kasa, o kasa, supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan dan pikiran dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana, saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya, dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, pala, dan dhamma mulia, yaitu Nibbana. Ahang bante tisaranena saha pancasilang damang yacami anugahang katwa silang deta me bante dutiyampi ahang bante tisaranena saha pancasilang damang yacami anugahang katwa silang deta me bante tatyampi ahang bante tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante. Ya mahang wadami tang wadida ama bante. Namo tassa
Bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. 3 kali. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisarana gamanang paripurnang Amabante. Nati pata weramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Sumicacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya maja pamadatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamaddatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Idang me punya, Idang me punya sawakaya, asawakaya, hotu, wahang hotu, idang me sila, idang me silang, manasa, nibbanasa, cayo, hacayo, hotu, hotu. tisarane nak saha Pancasila damang sadukang katawa pamadina sampatida. Amabante. Sadu, sadu, sadu. Anumodana saya tahu.
Baik, sebelum kita memulai kelas pagi hari ini, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Baik, Suki, untuk para upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua berada dalam keadaan yang baik, sehat, damai, dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas Pariyati Sasana, also known as kelas kajian kitab suci. Hari ini tanggal 10 bulan 8 Agustus 2025. Sebelum saya menyampaikan materi kelas pagi hari ini, saya ingin menjawab pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Saya baru ini tadi pagi itu menerimanya. Pertanyaan ini diajukan oleh Ibu Seni dari Surabaya, ya. Jadi ini atas izin dia, itu saya bacakan apa yang beliau tulis itu atas izin dia, ya. Jadi saya minta izin terlebih dahulu untuk dibahas di kelas saja, karena saya rasa ini pertanyaan ini bagus dan harus dijawab dengan baik. Harapan saya juga supaya yang lain juga bisa paham tentang apa yang dia tanyakan. Jadi dia menulis seperti ini, Suki Hotu Bante mau izin bertanya. Jikalau dalam lingkungan wihara berjumpa dengan seorang biku yang melanggar winaya seperti menerima dana uang atau makan melewati tengah hari gitu dan lain-lain, dan biku senior telah mengetahui serta sudah menegurnya tentang pelanggaran ini, namun tidak ada perubahan dari biku yang melanggar winaya tersebut. Sebagai umat, bagaimana sikap kita seharusnya yang benar terhadap biku tersebut agar tidak terkondisi karma buruk atau akusala? Mohon petunjuknya, Bante. Jadi itulah mengapa saya rasa ini Anda juga harus mengerti, kan, karena ini bukan hanya pertanyaan dari Bu Seni harusnya, kan, bisa jadi pertanyaan dari banyak orang yang lain, kan. Itulah mengapa saya sengaja menjawabnya di kelas yang pagi hari ini. Pertama, jawaban yang baik adalah kita kan diajarkan 4 Brahma Wihara oleh Buddha, kan. 4 Brahma Wihara itu kayak guidelines yang harus kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu 4 Brahma Wihara? Metta, karuna, mudita, upeka. Metta itu kita ucapkan ketika melihat orang lain sedang berbahagia, kita pancarkan metta terus. Karuna itu kita pancarkan ketika melihat orang lain sedang dalam kesusahan, ya, kesedihan, kesulitan dan lain sebagainya. Mudita kita pancarkan ketika kita melihat orang lain itu sedang mendapatkan keberhasilannya. Dan yang terakhir adalah UPK. UPK ini kalau di dalam teks itu dikatakan begini, ya. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau Anda sudah membantu seseorang dengan berbagai cara, tetapi orang tersebut tetap saja tidak bisa keluar dari kesulitannya, orang tersebut tetap saja tidak berubah, lalu supaya kilesa Anda tidak muncul, kita diajarkan untuk mengembangkan UPK. UPK itu mempunyai banyak arti. Kemarin juga saya menjelaskan ke seseorang bahwa UPK itu tidak berarti UPK Wedana, tidak selalu berarti perasaan tenang,
Ya bukan, ya ada banyak arti, ada 10 arti. Arti yang lain dari UPK itu adalah keseimbangan batin, yang membuat batin kita itu berada di tengah-tengah, tidak jatuh ke favoritisme yang membuat kita melekat kepada seseorang atau kepada terhadap event kejadian di dalam kehidupan. Juga sebaliknya tidak membuat hati kita atau pikiran kita itu jatuh pada rasa benci. Ya, jadi UPK itu kestabilan batin kita untuk berada di tengah-tengah, ya, untuk menghindari supaya kita nggak jatuh dalam kemelekatan dan juga tidak jatuh dalam sisi yang lain, yaitu tidak jatuh ke dalam kebencian. Tidak jatuh dalam kemelekatan ketika kita melihat orang yang bisa memenuhi harapan Anda, lalu Anda memuji-mujinya dan Anda melekatinya, itu adalah bentuk dari keserakahan, dari loba, ya. Sementara tidak jatuh dalam kebencian ketika Anda melihat orang yang Anda bantu nggak berhasil, lalu Anda jengkel, marah. Ya, nah untuk mencegah hati dan pikiran kita supaya tidak jatuh dalam dua kutub yang negatif tersebut, kembangkan UPK. Nah, caranya bagaimana keseimbangan batin ini dikembangkan? Caranya adalah merenung bahwa sabbe satta kama saka, semua makhluk itu memiliki karma sebagai propertinya masing-masing. Ya, lahir dari karmanya, ya, dan seterusnya. Ya, jadi Anda merenung, oh iya dia ini memang memiliki karma sebagai propertinya. Walaupun saya sudah membantu dengan berbagai cara, tetapi dia tetap saja tidak bisa keluar dari kesulitannya. Begitu kan? Ya, jadi kalau Anda sudah membantu seseorang dan orang tersebut tetap saja tidak bisa keluar dari kesulitannya, jangan marah. Anda merenung seperti itu tadi. Ya, memang karmanya begitu. Karma buruknya lagi berbuah, belum bisa dihalau dengan berbagai cara yang sudah saya lakukan. Dengan demikian Anda terhindar dari kemarahan dan kejengkelan. Nah, dengan cara yang sama terhadap pertanyaan Ibu Seni tadi, jawabannya adalah, atau kalau Anda juga menemui kasus yang sama, jawabannya adalah kembangkan UPK. Bahwa semua makhluk itu memiliki karma sebagai propertinya. Sabbe satta kama saka, kama dayada, ya, ahli waris dari karmanya sendiri, kama yoni, ya, lahir dari karmanya sendiri dan seterusnya. Ya, jadi walaupun katakanlah sudah dinasehati tadi oleh gurunya, oleh biku senior, tetap saja tidak mempan, ya, karena memang semua makhluk walaupun itu biku itu juga membawa karmanya masing-masing, ya, membawa paraminya masing-masing juga. Ya, kesempurnaannya, paraminya, praktek-praktek masa lalunya yang sendiri-sendiri, walaupun sudah mendapat kesempatan menjadi biku tapi tetap saja seperti itu, ya. Nah, itu yang pertama jawaban. Yang kedua, ini sebenarnya saya ambilkan dari Dakina Wibangga Sutta, dari Majjhima Nikaya Sutta 142. Saya sedang buka kitabnya. Jadi di dalam sebenarnya sutta ini sudah diterbitkan oleh DBS di buku yang berjudul Penjelasan Sutanta volume kedua, ya. Saya bacakan palinya. Bawi santiko penananda anagata madhanang gotra buknoka sawakanta dusila papak dhamma. Jadi Buddha mengatakan lebih jauh lagi, wahai Ananda, di waktu yang akan datang akan ada perusak silsilah, anggota perusak silsilah kasawakhanta. Kasawakhanta itu jadi kasawakhanta ini biku yang hanya melilitkan kainnya saja di lehernya gitu. Ya, sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu yellow necked atau berleher kuning. Jadi saya bacakan terjemahan dari kitab komentarnya, ya. Jadi berleher kuning artinya dia
atau saya sutanya saya selesaikan dulu saja. Jadi lebih jauh dari itu atau selanjutnya, wahai Ananda, di waktu yang akan datang akan ada anggota-anggota perusak silsilah yang berleher kuning, dursila. Dursila itu silanya buruk, ya, silanya buruk, bersifat jahat. Orang-orang akan memberikan dana terhadap orang-orang yang dursila tersebut atas nama sangga. Bahkan pada waktu yang seperti itu pun, wahai Ananda, aku katakan bahwa persembahan yang diberikan kepada sangga tidak terhitung, tidak terukur. Ya, wahai Ananda, aku katakan bahwa dengan cara apapun dana personal tidak memiliki buah yang lebih besar dari persembahan yang diberikan kepada sangga. Jadi sutta ini sebenarnya Buddha mengajarkan kepada kita bahwa dana atau persembahan itu ada yang dipersembahkan kepada personal, yaitu kepada orang per orang atau individu biku. Ada juga dana yang dipersembahkan kepada sangga. Nah, Buddha mengatakan jadi dana kepada sangga itu melebihi dana kepada siapapun. Tidak ada dana personal yang bisa melebihi dana kepada sangga. Bahkan kemudian secara ekstrim Buddha mengatakan di masa yang akan datang akan ada biku-biku yang berleher kuning seperti itu, yang dursila, silanya buruk. Tetapi kalau Anda mempersembahkan sesuatu kepada individu biku yang seperti itu, tetapi dalam pikiran hati Anda persembahkannya kepada sangga, maka tetap saja persembahan Anda itu tidak terhitung dan tidak terukur. Artinya pahalanya, buahnya itu bisa berlimpah-limpah, buahnya bisa sangat banyak, ya. Nah, kemudian kitab komentar menjelaskan berleher kuning tadi kan bikunya hanya membebatkan saja kainnya itu di lehernya gitu. Ini hanyalah sebuah julukan. Jadi diceritakan bahwa setelah membebatkan potongan jubah kuning pada tangan-tangannya atau leher-lehernya, mereka berjalan-jalan. Ini dari kitab komentarnya, berjalan ke sana kemari gitu, keliling keluar masuk desa, katakanlah begitu. Selanjutnya pintu rumah dan pekerjaan-pekerjaan sebagai petani atau pedagang serta anak istri menjadi hal yang biasa buat mereka, buat biku berleher kuning ini. Artinya walaupun dia biku tapi dia ya begitu keluar masuk rumah umat, ya, dia biasa melakukan pekerjaan dan pekerjaan-pekerjaan sebagai petani, pedagang serta anak istri menjadi hal yang biasa buat mereka. Nah, Anda paham lah ya. Orang-orang akan memberikan dana pada orang-orang yang dursila tersebut atau biku-biku yang dursila tersebut atas nama sangga. Kalimat ini tidak dikaitkan atau dikatakan berkaitan dengan sangga yang dursila, oleh karena sesungguhnya tidak ada sangga yang dursila. Jadi walaupun di dalam sangga itu isinya adalah biku-biku yang dursila, tetap saja sangga itu purified. Ya, kalau di kitab penjelasan yang lain disebutkan bahwa tidak ada ceritanya sangga itu kotor, sangga itu murni, bersih, suci. Ya, kenapa? Karena sudah dimurnikan sejak zaman yang Arya Sariputta, yang Arya Moggallana dan semua arahat di masa lalu serta masa sekarang dan juga masa yang akan datang, dimurnikan oleh arahat-arahat tersebut. Artinya sebenarnya itulah yang dimaksud oleh sangga gitu, bahwa sangga ini terdiri dari individu-individu suci yang seperti itu gitu ya. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah demikian, para umat laki-laki akan memberikan dana dengan mengucapkan kami memberikannya kepada sangga. Cukup kalau Anda melakukan seperti itu. Makanya kalau Anda sering memberikan dana kepada seorang biku dan bikunya membimbing, kami persembahkan dana ini kepada sangga. Cukup, sudah benar, ya. Merujuk pada sangga biku yang berisikan orang-orang yang dursila, manfaatnya pun tetap besar, ya, buahnya tetap besar. Jadi telah dikatakan oleh Begawan bahwa setelah memperhitungkan kualitas persembahan yang diberikan kepada sangga yang dipimpin oleh Buddha adalah tidak terhitung, oh ini hal yang lain. Ya, jadi
Itu penjelasannya. Saya bacakan kitab sub komentarnya. Tadi yang dikatakan perusak silsilah keturunan, tadi garis silsilah, itu telah dikatakan sebagai, ini hanya merujuk pada istilah umum saja. Jadi disebut sebagai anggota perusak silsilah karena mereka mengambil bagian dan memiliki silsilah keturunan semata, yaitu semata-mata sebagai biku saja, samana. Ya, jadi dia hanya semata-mata jadi biku, tapi tidak menjalankan apapun yang seharusnya dia jalankan oleh seorang biku. Ya, kalau di dalam kitab kan Buddha mengatakan kewajiban biku itu ada dua, gandha dura dan vipassana dura. Gandha dura, dura itu kayak beban gitu, beban atau kewajiban. Kewajiban untuk mempelajari gandha itu teks pariyati. Vipassana dura itu kewajiban untuk mempraktekkan vipassana, ya. Jadi itu tugas biku sebenarnya. Nah, untuk itu elaborasinya bisa panjang gitu, ya. Nah, jadi dia hanya mengambil bagian sebagai samana atau sebagai biku, tapi tidak melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu ada kata telah menyebutnya sebagai seorang biku yang hanya nama semata. Sangga adalah himpunan pertapa yang kompak. Kompak itu artinya solid. Solid itu adalah satu, begitu. Satu karena dalam hal apa? Dalam hal pandangan dan silanya, akhlaknya itu. Ya, jadi seorang biku itu harus mempunyai pandangan dan sila yang sama gitu, yang diajarkan oleh Buddha. Jadi itulah mengapa saya menolak, karena dulu ketika baru pulang ke Indonesia sering saya diberitahu oleh senior-senior bahwa kita itu diizinkan oleh Buddha untuk menggunakan kebijaksanaan kita untuk memahami kitab suci gitu. Jadi jangan melulu semua tergantung teks, tergantung Tipitaka, komentar, jangan gitu. Kita diberi kebebasan untuk menggunakan kebijaksanaan kita. Ya, tapi saya nggak berani bilang waktu itu, meskipun dalam hati hanya berpikir kebijaksanaan kita itu sekuat apa sih? Untuk bisa memahami kehidupan ini, ya toh? Yang seado Myanmar aja nggak berani, iya kan? Dalam arti dengan kata lain, sebenarnya ya udah kita merujuk kepada teks saja, merujuk kepada Tripitaka dan kitab komentar itu lebih aman. Setuju nggak sih? Setuju. Jangan diinterpretasikan sendiri. Tadi juga saya memberikan pesan kepada tadi ada pengurus yang sedang live medsos kan, saya memberikan pesan juga seperti itu. Jangan mengelola kehidupan kita berdasarkan apa yang kita suka dan tidak suka, berdasarkan apa yang menurut kita benar baik dan apa yang menurut kita tidak benar tidak baik. Jangan, kita nggak mampu untuk mengetahui mana yang benar mana yang salah, nggak mampu kita. Udah ikut Buddha saja. Jangan ikut pikiran kita, ya, pikiran kita nggak mampu untuk itu, ya. Nah, itu penjelasannya. Jadi sangga adalah himpunan pertapa yang solid, kompak karena dalam hal pandangan dan akhlak atau silanya sebagai sila biku. Ya, itulah mengapa tidak ada yang dinamakan sebagai sangga yang dursila, yang tidak punya sila. Enggak ada. Sangga selalu seperti itu, murni. Ya, dengan demikian mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari Ibu Seni Surabaya. Kita masuk ke materi kelas pada pagi hari ini. Kita masih membahas tentang dasa tata gata bala. Bala itu kekuatan, tapi sering diterjemahkan sebagai, kalau merujuk kekuatannya Buddha berarti kekuatan yang luar biasa. Ya, jadi 10 kekuatan yang luar biasa milik Tathagata. Ya, kita sampai di kekuatan luar biasa yang ketiga. Buddha yang telah datang dan pergi dengan baik atau Tathagata mengetahui dengan jelas sesuai realitas praktek yang menuju ke semua tempat tujuan kelahiran. Itu lihat tuh. Jadi Buddha mengetahui dengan jelas praktek-praktek, perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan yang menuju ke tempat kelahiran manapun. Ya, ini bagus ini supaya Anda makin paham. Oh iya, saya tidak boleh mengelola kehidupan berdasar pikiran saya sendiri, karena apa yang menurut kita benar belum tentu benar menurut
Buddha. Apa yang menurut kita salah belum tentu salah menurut Buddha, gitu ya. Nah, jadi Buddha memahami karma-karma tertentu yang bisa menghasilkan kelahiran di masing-masing dari 31 alam kehidupan. Kita paham nggak? Nggak paham. Kalau nggak diberitahu Buddha, nggak paham. Kita saat ini mengerti karena kita belajar Tripitaka. Nah, coba bayangkan itu mereka yang nggak belajar Tripitaka, emang paham? Karma-karma mana yang menuju ke alam-alam mana, nggak paham mereka. Atau simpelnya mereka yang ada di luar Buddhism, mereka yang tidak memeluk Buddhisme, tidak menjalankan Buddhisme, nggak paham. Karma mana yang menuju ke neraka, karma mana menuju ke alam binatang, karma mana menuju ke alam manusia, surga, Brahma, dan karma mana yang membuat kita bisa keluar dari alam kehidupan ini, nggak akan tahu gitu. Ya, nah kita saat ini tahu karena ada Buddha. Itulah mengapa tadi saya pesan seperti itu. Jangan mengelola kehidupan berdasarkan pikiran-pikiran kita sendiri. Jadi bahkan beliau tahu tidak hanya di dalam satu sistem tata dunia atau sistem kehidupan atau sistem dunia, tapi beliau tahu dalam seluruh alam semesta ini. Beliau juga memahami karma tertentu yang bisa mendukung seseorang untuk merealisasi nibbana. Lihat, sementara di sisi lain para arahat, para Arya Sawaka itu adalah murid-murid Buddha yang sudah mencapai Magga dan Pala, merujuk kepada Sotapanna, Sakadagami dan Anagami. Karena arahatnya tadi sudah disebutkan tidak memahami hal seperti ini. Paham? Ya. Jadi bahkan para arahat yang lain tidak paham loh karma mana yang menuju ke alam mana, ya. Loh tapi kok Bhante Keminda suka mengajarkan? Ya kan saya mengajarkan Tripitaka. Itu kata-katanya Buddha yang saya ajarkan. Saya sih nggak tahu. Ya. Nah, kita ikut Buddha saja. Ya, jadi mari kita bentuk kehidupan kita itu berdasarkan apa yang ada di kitab suci, ya. Saya lanjutkan. Terlebih dahulu mari kita lihat definisi dari alam-alam tersebut. Neraka adalah keadaan yang tanpa kenikmatan, nirasada, ya, tanpa kesenangan juga bisa. Dan nirati, ya, nirasada itu hampir sama harusnya. Nirati juga tanpa kesenangan gitu. Jadi lihat definisinya, neraka adalah alam yang tanpa kesenangan. Sebenarnya arti dari apaya itu adalah tanpa kebahagiaan. Ya, kalau niraya itu nirasada nirati. Ya, jadi apaya ada 4. Itu arti dari apaya itu adalah alam-alam yang tanpa kebahagiaan. Jadi kalau seseorang lahir sebagai binatang juga dia akan menjalani kehidupan yang tanpa kebahagiaan gitu. Ya, katanya begitu. Kemudian binatang, definisinya adalah merujuk kepada mereka atau makhluk yang berjalan horizontal, ya, bukan dengan cara berdiri. Walaupun ada kan binatang yang berjalan dengan cara berdiri, ada nggak sih? Nggak horizontal. Jadi definisi binatang itu seperti itu, makhluk yang berjalan horizontal. Horizontal tahu ya, kayak buaya, kadal, itu jalannya horizontal ya. Ayam, kalau kita manusia horizontal atau vertikal? Vertikal kan, tahu bedanya ya. Gorila horizontal atau vertikal? Horizontal tetap ya. Oke. Ya, oke. Hantu atau peta didefinisikan sebagai mereka yang telah pergi atau kembali dari sini. Artinya pergi dari sini, dari alam manusia, atau kembali dari alam manusia gitu. Manusia disebut demikian karena kualitas batinnya yang menonjol. Batin manusia memiliki kapasitas untuk berkembang secara maksimal. Inilah mengapa hanya manusia yang bisa menjadi Buddha, tidak dewa atau bukan juga Brahma. Hanya manusia yang bisa jadi Buddha karena hanya batin manusia yang bisa dikembangkan secara maksimal. Batinnya dewa, Brahma nggak bisa. Ya, nggak bisa. Hanya manusia yang batinnya bisa dikembangkan secara maksimal. Nah, celakanya hanya manusia juga yang bisa batinnya dikembangkan secara negatif, secara maksimal.
Ya, jadi katanya 5 karma buruk itu terjadinya, 5 karma buruk yang berat itu terjadinya di alam manusia. Yang lain nggak bisa melakukannya. Jadi batin manusia bisa dikembangkan secara maksimal baik ke sisi yang positif maupun ke sisi yang negatif. Yang bisa memecah belah sangga juga manusia katanya. Gitu ya. Sebaliknya kalau kemampuan batin dikembangkan secara negatif, maka seorang manusia bisa melakukan perbuatan yang sangat keji seperti membunuh ayah ibunya sendiri. Dewa artinya adalah mereka yang bersenang-senang dengan jalinan atau tali nafsu kenikmatan indriawi secara berlebihan. Ya, atau definisinya adalah dewa adalah makhluk yang bersinar karena telah mendapatkan keberhasilan atau kesuksesan tempat kelahiran seperti yang minggu lalu sudah saya sampaikan. Jadi dewa adalah para makhluk yang hidupnya senantiasa menikmati dan mencari kepuasan panca indera seperti berpesta pora, melihat dewa atau dewi yang ganteng atau cantik, mendengarkan musik, mencium bunga-bunga yang wangi dan lain sebagainya. Kehidupan para dewa terus-menerus terjebak pada dunia panca indera dan dengan demikian sangatlah sulit buat mereka untuk berlatih menghancurkan kilesa di tempat yang seperti itu. Nibbana definisinya adalah terdiri dari kata nir dan wana, ya, digabung nirwana, makanya bahasa Sanskertanya nirwana kan. Kalau bahasa Palinya nibbana, itu R-nya gak berubah jadi B. Nirwana, wana ini artinya adalah tanha, ya, nafsu kehausan kita, ya. Nir itu tanpa, jadi nibbana adalah keadaan di mana tidak ada atau tanpa nafsu kehausan, nafsu atau tanha. Nibbana adalah keadaan di mana sudah tidak ada wana, tidak ada nafsu kehausan tadi. Dari semua alam yang sudah disampaikan di atas, Tathagata mengetahui jalan menuju ke alam-alam tersebut. Pada saat penduduk di satu desa bersama-sama melakukan satu karma yang sama, yaitu membunuh seekor binatang, babi atau rusa, maka cetananya atau kehendak untuk membunuhnya atau karma mereka semua mengarah kepada nyawa dari binatang tersebut. Mereka semua berniat untuk membunuh, mengakhiri dan memutus, menghilangkan nyawa supaya binatang tersebut mati. Akan tetapi meskipun mereka melakukan hal yang sama secara bersama-sama, sesungguhnya kualitas karma mereka berbeda-beda. Hal ini terjadi karena pada waktu melakukan karma tersebut, intensitas kehendak yang ada di hati mereka berbeda. Ada yang bertindaknya sepenuh hati, ada yang bertindak setengah hati, ada yang bertindak itu karena dipaksa, karena ikut-ikutan temannya. Nah, ini semua buahnya tentu berbeda-beda. Dengan demikian, motif, intensitas energi dan cetasika-cetasikanya, faktor-faktor mentalnya yang muncul bersama dengan cetana atau kehendak, ya, untuk membunuh binatang tersebut berbeda-beda. Bila mana karma tersebut berbuah pada saat yang bersamaan, maka mereka bisa saja terlahir di alam-alam yang berbeda. Sebagian orang dari mereka mungkin akan terlahir di alam neraka, sebagian yang lain akan terlahir di alam binatang, yang lainnya lagi di alam hantu atau di 8 neraka besar, 16 neraka yang menonjol. Jadi neraka pun ada banyak, ya. Kita dulu seneng ya dapat kabar baik, surga kita banyak ya. Sekarang dapat kabar buruk loh Anda. Kabar buruk nih hari ini, neraka juga banyak ternyata. Enggak satu. Sebagai binatang tanpa kaki, ya lahirnya beda-beda. Binatang tanpa kaki, binatang dengan 2 kaki, 4 kaki, dan lain sebagainya. Nah, Buddha memahami segala bentuk variasi ini dengan baik, sementara para arahat yang lain tidak memahaminya. Lihat, ya. Itulah mengapa kembali lagi mari kita kelola kehidupan kita berdasarkan ajaran Buddha, ya. Buddha juga memahami bahwa di antara karma-karma tersebut karena sangat lemah hanya bisa berbuah di masa kehidupan di mana karma tersebut diperbuat. Artinya begini, sebenarnya ada karma-karma Anda yang Anda lakukan yang sedemikian lemahnya sehingga dia hanya mempunyai potensi berbuah di kelahiran ini saja.
Artinya ketika Anda meninggalkan kelahiran yang kali ini, karma tersebut sudah tidak punya potensi atau kekuatan untuk berbuah karena sifatnya yang lemah. Karma-karma seperti ini tidak cukup kuat untuk memunculkan kesadaran penyambung kelahiran kembali. Jadi bahkan karma yang Anda lakukan yang sifatnya seperti itu tidak cukup kuat untuk memunculkan kelahiran kembali Anda. Secara teknis karma berbuah di 2 momen ya, yaitu pada saat kelahiran kembali. Jadi intinya begini, setiap karma yang kita lakukan itu mempunyai atau bisa berbuah di 2 tempat. Ada karma-karma tertentu yang menghasilkan buahnya itu di momen kelahiran kembali. Dan juga ada karma-karma tertentu yang hanya bisa menghasilkan buah di kehidupan sehari-hari, paham ya? Jadi ada karma tertentu yang sedemikian kuatnya sehingga bisa membuat kita muncul lagi, terlahir kembali. Tapi ada karma yang kurang kuat, yang buahnya hanya harus kita petik di dalam setiap hari, di dalam pengalaman kehidupan kita sehari-hari, begitu ya. Nah, jadi saat ini kita terlahir sebagai manusia dikarenakan ada karma produktif yang berbuah di detik pertama di dalam kehidupan kita ketika kita masuk ke dalam kandungan mamah kita masing-masing ya. Nah, jenis karma yang kedua yang berbuah di sepanjang kehidupan kita saat ini yaitu adalah pengalaman-pengalaman kehidupan yang kita alami di dalam kehidupan sehari-hari ya. Secara gampangnya itu begini. Buah karma itu Anda terima melalui panca indera Anda. Ya. Jadi kalau panca indera Anda menangkap objek yang menyenangkan, maka Anda sedang memetik buah karma baik. Kalau Anda melihat ya, objek yang menyenangkan seperti melihat Buddha Rupang, itu harusnya itu menurut Abhidhamma Anda sedang memetik buah karma baik. Anda melihat saya, Anda juga memetik karma baik. Ya, karena melihat seorang biku itu objek yang baik ya. Nah, sebaliknya kalau Anda melihat objek yang tidak baik ya, maaf nih, Anda melihat apa ya? Perkelahian katakanlah, percekcokan, itu Anda sedang memetik karma buruk Anda. Jadi jangan jengkel marah sama orang yang berkelahi gitu. Kamu bikin saya sebel aja, enggak. Mereka berkelahi karena dulu Anda melakukan karma buruk. Maksudnya tidak membuat mereka berkelahi, artinya mata Anda akhirnya harus melihat yang kayak begitu gitu ya. Kemudian telinga juga begitu ya. Kalau Anda mendengar suara yang menyenangkan berarti Anda sedang memetik karma baik. Sebaliknya kalau Anda mendengar suara yang tidak menyenangkan, Anda sedang memetik buah karma buruk ya. Demikian pula dengan panca indera yang lain. Rumusnya seperti itu. Nah, di dalam kehidupan ini kan Anda sering kan panca indera Anda menangkap objek yang menyenangkan, kadang tidak menyenangkan. Nah, begitulah cara bekerjanya hukum karma ya. Saya lanjutkan. Contoh lain adalah pada saat seluruh penduduk desa berdana makanan bersama-sama, meskipun cetana atau kehendak mereka semua mengarah kepada makanan yang akan didanakan sebagai objeknya, akan tetapi karma mereka bisa berbeda-beda. Dengan demikian maka buah karmanya pun berbeda-beda. Saya pernah mengatakan juga kepada Anda kan, saat ini Anda di ruangan ini, yang memenuhi ruangan ini, sesungguhnya sedang melakukan karma yang sama, yaitu mendengarkan dharma ya, tetapi buahnya bisa berbeda-beda loh ya. Jangan berpikir bahwa ini semua di sini nanti memetik buah yang sama, enggak, berbeda-beda, tergantung pada banyak hal. Energi yang Anda pakai untuk memperhatikan kata-kata kitab suci seberapa besar. Ada yang penuh, ada yang 3/4, ada yang separuh, ada yang 1/4, ada yang 0, sekian persen saja. Ya enggak sih? Sada Anda seberapa kuat? Pasti berbeda-beda. Ada sadanya yang di level 100, ada yang level 90, 80, 50, 40, 30, 20, 10. Beda-beda kan? Kebijaksanaan Anda masing-masing juga berbeda. Ya enggak? Perasaan Anda ketika mendengarkan ini berbeda-beda. Ada yang rasanya senang, sukacita, ada yang netral-netral aja, biasa aja. Ya. Nah, apakah lalu dengan demikian
buah karmanya harus sama? Enggak sama. Ya enggak sama. Itulah mengapa Buddha mengatakan bahwa di dalam ajaran Buddha itu kita diajarkan bahwa Anda itu adalah pencipta dari kehidupan Anda sendiri. Anda yang membentuk tubuh Anda yang membentuk wajah Anda dan lain sebagainya. Jadi kalau di kitab itu dikatakan kita ini seperti tukang lukis yang melukis wajah kita di masa depan. Itu kita sendiri. Atau yang melukis wajah kita saat ini. Ya, kita ini seperti tukang pahat yang memahat tubuh kita seperti ini gitu. Di masa depan juga kita memahat tubuh kita yang untuk masa depan melalui karma-karma kita. Ya, nah jadi gitu. Tadi sampai karena perbedaan itulah maka beberapa di antara mereka akan terlahir di alam surga, sebagian akan terlahir di alam surga para nimita wasawati, sebagian di nimanarati dan lain sebagainya. Mereka yang terlahir di alam manusia pun bisa mendapatkan kehidupan yang berbeda-beda. Artinya begini, bisa jadi kita yang ada di ruangan ini, di salah satu kehidupan kita hidup bersama. Ya. Dan kita melakukan karma baik bersama-sama. Ya katakanlah ini ada berapa ini biasanya 400-an ya 400 orang yang ada di ruangan ini melakukan karma baik bersama-sama kita semua di kelahiran, salah satu kelahiran kita di masa lalu, dan kebetulan karma yang kita lakukan bersama-sama itu menghasilkan kelahiran kita sebagai manusia kali ini. Ya, tapi lihatlah 400 ini nggak ada yang sama loh. Skenarionya bisa seperti itu. Ya. Skenarionya bisa seperti itu, bisa berbeda-beda seperti ini. Ini padahal hasil dari karma yang sama, satu karma yang sama. Kenapa bisa berbeda-beda? Ya karena energi mentalnya tadi berbeda-beda, faktor-faktor mentalnya berbeda-beda. Pada waktu melakukan karma, ada yang full, ada yang separuh, 3/4, 1/4 dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan buah yang maksimal ketika melakukan perbuatan baik, maka jangan tanggung-tanggung seperti saat ini. Anda sudah bangun pagi, pergi ke wihara, ingin mendengarkan dhamma sampai di sini, jangan nguap. Ya, mumpung udah kadung sampai sini, pasang antenanya yang jernih, ya. Jangan suka ngeblank. Tanggung ya, perhatikan dengan penuh, dengan sukacita, dengan penuh kebijaksanaan, dengan energi batin yang penuh dan seterusnya supaya Anda mendapatkan buahnya yang maksimal. Oke, saya lanjutkan. Mereka yang terlahir ya begitu, beda-beda. Ada yang lahir ganteng, cantik, ada yang tidak, ada yang lahir di keluarga yang kaya raya, ada yang tidak, ada yang berpendidikan, ada yang tidak, ya. Variasi dari karma dan buahnya ada banyak sekali dan Buddha pun memahami hal ini dengan baik. Kenapa saya tidak bisa mengajarkan kelas hukum karma, bisa menulis buku hukum karma, karma pusaran kelahiran dan kematian tanpa awal itu bukan tulisan saya. Itu adalah dari kitab suci, interpretasi. Mungkin kadang saya memberikan interpretasi saya, tetapi itu semua berdasarkan kitab suci. Ya. Nah, Buddha paham itu gitu. Buddha juga memahami dengan baik hasil dari mereka yang bermeditasi vipassana. Ada yang bisa mencapai sotapanna, ada yang tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Demikianlah kekuatan tata gata yang tidak dimiliki oleh para arahat. Ya, jadi lihatlah, meskipun beberapa orang melakukan satu karma ya bersama-sama, tetapi hasilnya bisa berbeda-beda. Oleh karena itulah dhamma ini untuk Anda pribadi dan Anda harus berjalan di atas jalan ini sendirian. Jadilah pencipta bagi kehidupan Anda yang baik, ya. Kalau melakukan karma baik jangan tanggung-tanggung. Kalau harus melakukan karma buruk, jangan maksimal. Kalau bisa jangan melakukan karma buruk, ya. Nah, ada cerita lain. Pada saat melakukan karma baik bersama-sama, misalnya mempersembahkan bunga kepada arca Buddha atau Buddha rupa,
Janganlah berharap bahwa Anda semua nantinya akan terlahir di tempat dan keluarga yang sama, mirip ya. Hal ini sangat sulit terjadi. Meskipun ada yang disebut sebagai karma kolektif, tetapi kemungkinan membuahkan hasil yang sama akan sulit sekali karena apa yang sudah saya sampaikan tadi. Motivasi, niat, kehendak, intensitas, faktor-faktor mental yang terlibat masing-masing bisa berbeda. Jadi pastikan bahwa Anda memiliki motivasi terbaik pada saat melakukan karma baik. Jaga batin Anda supaya bersih sebelum, pada saat, dan sesudah melakukan karma baik. Lakukanlah perenungan-perenungan sesudahnya untuk meningkatkan kualitas kebahagiaan Anda sehingga muncul komitmen untuk terus berbuat kebajikan. Melakukan kebajikan dengan mengharapkan hasil yang masih terikat pada samsara sama saja dengan menyia-nyiakan potensi dari kebajikan tersebut. Hal seperti itu hanya mengotori kemurnian dari kebajikan kita. Sesungguhnya kebajikan yang kita lakukan mempunyai potensi yang lebih dahsyat daripada sekedar memunculkan kelahiran kembali, yaitu kemampuannya. Potensi yang dahsyat itu apa? Yaitu kemampuannya untuk mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin dan bisa menjadi pendukung untuk mencapai nibbana. Inilah harapan terbaik senantiasa yang melandasi kebajikan yang kita lakukan. Dulu Sayadaw kalau di Myanmar sering mengatakan seperti ini. Kalau Anda melakukan kebajikan seperti berdana, lalu kemudian setelah berdana Anda beraspirasi, semoga dengan kekuatan dana saya ini bisnis saya lancar, atau saya menjadi orang kaya raya bebas hutang dan lain sebagainya, itu kayak mendegrade, menurunkan nilai atau kekuatan dari kebajikan Anda. Makanya saya pernah membuat artikel kan, smartphone yang orang yang nggak smart punya smartphone. Ya, dia punya smartphone tapi nggak digunakan fiturnya secara maksimal gitu. Ya, ini juga seperti seseorang, saya beri perumpamaan dalam artikel itu adalah seperti ini. Seperti seseorang yang menanam benih mangga. Ketika Anda menanam benih mangga, setiap hari Anda perlu berdoa enggak? Memohon-mohon enggak? Beraspirasi enggak? Semoga benih mangga ini buahnya manis, besar dan lain sebagainya. Perlu enggak berdoa? Supaya mangga Anda nantinya manis, besar dan lebat. Enggak perlu kan? Kalau Anda pengen buah yang maksimal, lakukan cara perawatan yang maksimal bagi pohon mangga tersebut. Ya toh, diberi air yang cukup, sinar matahari yang cukup, pupuk yang cukup, benar enggak? Ya. Nah sama, kalau Anda sudah melakukan karma baik berupa berdana, karma Anda berdana itu pasti kalau berbuah akan menghasilkan ayu, wana, suka, bala, adipateya. Minimal 5 ini, usia panjang, kerupawanan, kebahagiaan, kecerdasan, dan juga otoritas. Otoritas itu adalah kata-kata Anda diikuti oleh banyak orang. Kalau Anda mempunyai perusahaan, Anda bosnya dan Anda punya otoritas itu. Ya, itu buah dari dana Anda. Saat ini Anda jadi bos, itu karena buah dari dana Anda. Sehingga banyak orang, anak buah Anda, karyawan Anda mendengarkan kata-kata Anda. Ya, itu menurut kitab suci itu adalah buah dari dana Anda di masa lalu, ya. Nah, jadi dana buahnya bisa seperti itu, 5 itu. Sekarang bayangkan kalau Anda berdana, semoga dengan kekuatan dana ini saya bisa jadi kaya raya. Itu kira-kira cerdas nggak melakukan hal seperti itu? Nggak cerdas kan, karena Anda nggak ngucapin aja kalau berbuah pasti akan membuat Anda jadi kaya raya. Nggak usah diucapin juga buahnya seperti itu. Justru kalau diucapkan akan mengotori kebajikan Anda, ya, dengan kilesa-kilesa Anda. Makanya saya pakai perumpamaan smartphone di tangan orang yang nggak smart, ya. Jadi akhirnya jadinya seperti itu, udah berdana lalu masih berdoa lagi. Ya, nggak perlu gitu. Cukup saja ucapkan aspirasi tertinggi, semoga dana ini mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. Semoga dana ini menjadi pendukung yang kuat untuk mencapai nibbana. Nah, selesai. Ya, jadi kita arahkan itu kekuatan dari kebajikan dana kita, dana kusala kita itu ke arah kehancuran noda batin dan pencapaian nibbana.
Ya, saya lanjutkan. Kekuatan yang keempat sekarang. Buddha yang telah datang dan pergi dengan baik mengetahui dengan jelas sesuai realitas dunia dengan beraneka ragam elemennya dan juga mengetahui dengan jelas elemen-elemen yang berbeda. Jadi di sini artinya Buddha memahami karma-karma tertentu yang bisa menghasilkan kelahiran. Tidak hanya itu, tapi juga beliau kok kembali lagi ini? Sebentar ya. Ini maaf. Iya, sebentar. Oke. Ya, jadi kekuatan yang keempat adalah, bentar. Ya, jadi Buddha memahami sebagaimana adanya dunia yang mempunyai banyak elemen, ya. Jadi ini sangat abhidhamma sekali, ya, karena penjelasannya itu membutuhkan penguasaan ajaran abhidhamma dari Anda semua. Itu makanya kalau yang nggak paham abhidhamma tentu akan kesulitan. Intinya Buddha memahami bahwa di dalam alam semesta ini yang ada, yang eksis itu hanyalah pancakanda saja, 5 agregat, kemudian juga ada 12 elemen, ya, dan seterusnya. Tidak ada roh, tidak ada diri, tidak ada wujud yang solid, ya. Dari semua pancakanda tadi itu semuanya nggak ada yang wujud yang solid. Artinya wujud yang solid itu adalah wujud yang tidak berubah, yang berpindah-pindah. Itu seperti istilah roh itu loh. Kan ada kan kata-kata si A sudah meninggal tapi rohnya masih gentayangan gitu. Dan katanya roh ini nanti yang akan lahir di surga, akan lahir di neraka begitu. Nah kalau kita enggak, ajaran Buddha tidak seperti itu. Makanya dikatakan kita yang saat ini itu dikatakan nak cak so nak cak anyo. Kita yang saat ini bukan kita yang di masa lalu, tapi juga bukan orang yang berbeda dari masa lalu. Ya. Karena kita berubah-ubah seperti yang minggu lalu sudah pernah saya sampaikan. Ketika Anda menanam benih mangga, kalau benih mangga itu tumbuh kan berubah jadi tunas. Ketika tunasnya mulai besar, benih mangganya masih mungkin sudah nggak ada, ya. Tapi apakah kita bisa mengatakan bahwa tunas ini berbeda dari benih mangga? Enggak juga, karena tunas berasal dari benih mangga. Tetapi tunas juga bukan benih mangga, paham ya? Jadi kita mengalami proses tumimbal lahir atau kelahiran kembali itu seperti itu, seperti proses itu. Ketika tunas pohon mangganya udah berubah menjadi batang mangga yang besar, apakah Anda bisa mengatakan bahwa batang mangga itu adalah tunas sama dengan tunas yang tadi? Nggak bisa, ya. Tapi juga batang mangga bukan entitas yang berbeda total dari tunas tadi, karena faktanya batang mangga muncul dari tunas, begitu kan? Sama, ya. Jadi katakanlah ini ibaratnya kelahiran kita persis sebelum yang hari ini, yang kali ini berarti kelahiran yang kemarin itu sebelum ini itu katakanlah diumpamakan seperti benih mangga, ya. Nah saat ini kelahiran kita yang saat ini itu seperti
kita umpamakan saja seperti tunas mangga, ya kan? Ya. Nah, benih mangganya udah hilang, sekarang kita ganti tunas. Kita bukan benih mangga, tetapi juga tidak bisa kita katakan bahwa kita itu sama sekali berbeda dari benih mangga. Kita muncul dari proses perkembangan benih mangga tadi. Paham ya? Ya, paham. Jadi tidak ada wujud yang berpindah-pindah, nggak ada roh yang berpindah-pindah. Oh, di kelahiran yang dulu saya juga namanya juga Asin Keminda yang seperti ini gitu, enggak juga. Ya, berubah terus. Ya. Nah, jadi itu yang ketiga, dan itu hanya Buddha yang mengetahui itu. Hanya Buddha, karena ajaran di luar Buddhism tidak mengajarkan itu. Hanya Buddha yang mengetahuinya. Ya. Kemudian kekuatan yang kelima adalah Tathagata itu memahami sesuai realitas bermacam-macam kecenderungan para makhluk. Ya, jadi kalau Anda membaca sutta dan kemudian Anda menemukan kalimat tersebut di atas, lalu apa yang Anda pahami dengan kalimat tersebut? Ya, karena seringkali di dalam Tripitaka itu penjelasannya sedemikian singkatnya sehingga menyulitkan kita untuk memahaminya dengan baik. Kemarin ada yang menulis katanya, apakah kata-kata itu pasti ditulis oleh para arahat gitu? Ya, kalau enggak, apa sih tulisannya itu kira-kira? Ya, kenapa kita harus kenapa kita harus mempelajari Tripitaka berdasarkan kitab komentar? Bukankah kita bisa langsung pelajari Tripitaka gitu? Kira-kira begitu. Menurut Anda bisa nggak sih langsung mempelajari Tripitaka? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Butuh kitab komentar kan? Ya. Nah, jadi ada yang menulis begitu. Kenapa sih kita harus merefer ke kitab komentar? Kan kita bisa pelajari sendiri. Kita bisa pahami sendiri Tripitaka itu gitu. Ya. Ya, seperti biasa saya tidak berkomentar. Ya, nah oke. Jadi itulah mengapa akhirnya dibutuhkan kitab komentar dan subkomentar, karena Tripitaka itu biasanya sangat singkat sekali penjelasannya, tidak detail gitu. Seperti tadi biku berleher kuning tadi kan Anda bisa paham karena ada penjelasan kitab komentarnya yang saya bacakan tadi kan. Berkaitan dengan kekuatan yang kelima bahwa Buddha memahami kecenderungan makhluk, kitab Wibhanga, ini adalah kitab kedua dari Abhidhamma Pitaka, menjelaskan kalimat di atas sebagai berikut. Makhluk-makhluk yang mempunyai kecenderungan rendah akan bergantung kepada atau berkumpul dengan makhluk-makhluk yang berkecenderungan rendah. Menarik ya. Sementara makhluk yang berkecenderungan tinggi akan bergantung kepada mereka yang berkecenderungan tinggi, akan mendekati, berkumpul, bersandar pada mereka yang berkecenderungan tinggi. Di masa lalu mereka yang berkecenderungan rendah berkumpul dengan mereka yang berkecenderungan rendah, dan di masa depan pun juga akan demikian. Buddha juga pernah mengungkapkan kalimat ini di Cangkamana Sutta di Sangyutta Nikaya. Di setiap masa makhluk-makhluk berkumpul sesuai dengan sifatnya. Mereka yang sifatnya rendah pasti akan berkumpul dengan mereka yang sifatnya rendah. Orang yang sifatnya tinggi pasti akan berkumpul dengan mereka yang sifatnya tinggi. Di sutta tersebut Buddha berbicara tentang 8 murid beliau yang masing-masing dikelilingi oleh biku-biku yang mempunyai sifat yang sama. Jadi di sini saya akan ambil 2 contoh saja, yaitu biku-biku yang mahapanya, artinya memiliki kebijaksanaan yang besar, itu pasti kumpulnya dengan yang Arya Sariputta. Sedangkan biku-biku yang mempunyai papica, mempunyai keinginan jahat, berkumpul dengan Dewadatta. Ya, jadi di masa lalu hal seperti itu telah terjadi, di masa depan pun juga akan demikian, yaitu seseorang akan berkumpul dengan mereka yang mempunyai sifat yang sama dengan dirinya. Bagaimana dengan zaman sekarang? Anda bisa mengamati sekeliling Anda dan membuktikan apakah pertanyaan Buddha tersebut sesuai dengan kenyataannya. Dulu waktu saya masih jadi pelajar di Myanmar, itu salah satu dosen pernah mengatakan atau
Dia mengatakan pernah membaca buku psikologi barat dan menemukan pernyataan kira-kira seperti ini. Berikan 5 nama teman paling dekat Anda, maka saya akan bisa mengetahui sifat Anda. Paham ya? Nah sekarang Anda merenung masing-masing 5 teman Anda yang paling dekat seperti siapa saja. Kemudian Anda lihat sifat mereka, ya, dan kira-kira ya sifat Anda mirip itu. Katanya begitu gitu ya. Jadi kalau Anda masih bingung dengan diri Anda itu sifatnya seperti apa, tidak tahu sifat Anda itu seperti apa, maka lihatlah sahabat-sahabat Anda. Apakah mereka orang yang jujur, orang yang penuh nafsu, memiliki pikiran jahat, atau sebaliknya murah hati dan lain sebagainya. Seperti apa karakter mereka, kemungkinan demikian pula karakter Anda. Bukan mereka yang membentuk Anda, tetapi karena ada kesamaan dan kecocokan maka Anda bergerak mendekati dia. Ya, jadi bukan karena Anda dibentuk oleh lingkungan Anda, tetapi Anda mendekat karena ada kesamaan sifat. Ya. Apabila ada seorang murid berperilaku baik, sementara guru dan guru penahbisnya memiliki kepribadian yang tidak baik, dan teman-teman bikunya yang berperilaku baik, maka secara alamiah dia akan mendekat kepada gurunya. Ya. Dia tidak akan mendekat ke gurunya, tapi akan mendekati biku-biku yang mempunyai sifat yang sama seperti dia. Di dalam sutta juga disebutkan bagaimana seorang berkumpul karena sama-sama mempunyai sifat yang penuh nafsu, ya, atau mempunyai nafsu indriawinya sangat tinggi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang berikut ini berasal dari kitab komentar Wibangga, kitab komentar dari kitab Abhidhamma yang kedua, yaitu cerita tentang Tipitaka Culabaya Tera. Jadi beliau, sesepuh ini bersama dengan 500 muridnya pergi mengunjungi Nagadipa. Nagadipa ini adalah sebuah pulau di Sri Lanka. Sesampainya di pulau tersebut, mereka bertemu dengan biku-biku lokal yang tinggal di dalam pulau tersebut. Diceritakan bahwa 500 biku yang diajak oleh sesepuh tadi itu ada beberapa biku yang moralitasnya tidak baik. Sesampainya di pulau tersebut, apa yang terjadi? Walaupun mereka dari tamu dan tuan rumah awalnya tidak saling mengenal, tetapi seiring berjalannya waktu, nggak lama kemudian, biku-biku yang moralitasnya tidak baik tersebut bisa saja akhirnya menemukan komunitasnya, yaitu biku yang mempunyai sifat yang sama. Jadi diceritakan bahwa pada saat para Bante sedang berdiskusi tentang Dhamma, biku-biku dengan moralitas yang rendah tersebut tidak ikut berdiskusi, melainkan berkumpul di sudut ruangan dan tertawa-tawa keras sekali. Demikianlah karena kesamaan sifat mereka, seseorang berkumpul dan saling bergantung, ya. Kita sudah selesai 5 kekuatan Tathagata. Saya rasa untuk yang ke-6 saya akan lanjutkan minggu depan, ya. Saya tentu sangat berharap dengan menyampaikan 10 kekuatan Tathagata ini Anda bisa makin memahami kehidupan, ya, dengan baik, ya. Nah, jadi kita masih punya 10 menit lagi. Saya mungkin akan menyampaikan ringkasan atau menyampaikan ulang apa yang saya sampaikan di Owada kemarin, ya. Jadi di Owada kemarin itu saya menyampaikan satu sutta yang namanya adalah Sanggaha Sutta, ya. Sanggaha Sutta berarti ini artinya diskursus tentang 4 cara untuk menghormati dan mendukung satu sama lain sehingga tercipta hubungan baik antar sesama. Nah, di dalam sutta tersebut Buddha menyampaikan ada 4 kualitas ini yang akan saya sampaikan kepada Anda, ya, supaya tidak hanya karir spiritual Anda itu meningkat, ya.
karena Anda bisa mengisi kehidupan Anda kali ini dengan kualitas-kualitas hati, pikiran, batin yang baik, ya. Tetapi lebih dari itu juga Anda bisa mendorong, membantu, mendukung teman-teman Anda juga untuk mempunyai kualitas kehidupan yang baik. Yang pertama adalah dana. Jadi kemarin saya katakan kalau Anda berdana kepada seseorang, maka akan terjadi manfaat timbal balik antara donatur dan si penerima, ya. Si penerima akan mendapatkan manfaat, dia akan keluar dari kesulitannya, mungkin dia akan merasa yang tadinya sedih, kemudian dia bisa memunculkan rasa bahagia, dan itu pun sudah cukup bagus, ya. Berarti pikiran yang tadinya terjebak pada pikiran yang aku salah, tidak baik, kemudian dia bisa memunculkan pikiran yang baik, ya. Jadi kadang dengan berdana membantu mereka yang membutuhkan, itu Anda bisa membantu orang tersebut keluar dari kesulitannya, ya. Kemudian yang kedua adalah payawaja. Payawaja itu bisa diartikan kata-kata yang baik, kata-kata yang ramah. Jadi kalau Anda berbicara, Anda harus menggunakan kata-kata yang ramah. Ya, misalkan kalau Anda berdana, Anda mengucapkan kata-kata yang tidak ramah, juga dana Anda juga tidak akan bermakna atau tidak akan membantu orang yang menerima dananya, begitu. Jadi di dalam hidup ini Buddha mengajarkan kita harus selalu mengucapkan kata-kata yang baik, artinya tidak mengucapkan kata-kata yang buruk, ya, hindari bergunjing dan lain sebagainya. Kalau harus mengucapkan kata-kata, berpikir terlebih dahulu, gunakanlah kata-kata yang baik saja. Kalau Anda kira-kira mau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, tahan diri, jangan dikeluarkan, ya. Kemudian yang ketiga adalah ada carya. Ada carya itu adalah perilaku yang bermanfaat, memberi manfaat pada orang lain, ya. Jadi bisa saja Anda memberi beasiswa kepada orang-orang yang tidak mampu, ya. Anda bisa memberi nasihat bagi seseorang yang kurang berhasil di dalam mata pencahariannya, ya. Atau bahkan Anda bisa membantu secara langsung berupa bantuan finansial, ya. Atau bahkan Anda membantu dia untuk mencarikan atau memberikan pekerjaan, ya. Atau bagi mereka yang sakit Anda bantu biaya perawatannya dan lain sebagainya. Jadi kita di dalam hidup ini diajarkan oleh Buddha untuk mengembangkan sifat dan perilaku yang memberi manfaat bagi orang lain. Yang keempat adalah samanatata. Samanatata itu adalah memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri, ya. Jadi artinya ada kesamaan sikap, ya, antara kita terhadap diri kita sendiri dan sikap kita terhadap orang lain, ya. Jadi kita hendaknya bisa menjadi orang yang menemani teman-teman sekeliling kita dalam suka dan duka. Tidak hanya dalam suka saja kita berteman, tetapi ketika keadaan duka, teman Anda sedang berada dalam kesulitan, Anda lalu meninggalkannya, tidak seperti itu, ya. Nah, di penutup sutanya Buddha mengatakan 4 dharma tadi, yaitu dana, payawaja. Payawaja itu kata-kata yang ramah, yang baik tadi. Kemudian ada carya, perilaku yang bermanfaat, dan samanatata, memperlakukan orang lain seperti diri kita sendiri. Itu seperti pasak dari roda kereta. Ya, roda kereta kuda itu rodanya dari kayu, kan. Kalau Anda perhatikan gambar itu di Google, itu roda kayu itu di porosnya itu as rodanya itu poros penyambung antar dua rodanya itu selalu ada pasaknya. Pasak yang mengikat supaya poros rodanya nggak lepas. Karena kalau nggak ada pasaknya, poros rodanya itu lepas, jadi rodanya akhirnya tidak bisa berputar, dan dengan demikian keretanya tidak bisa membawa kita sampai ke tujuan kita, ya. Nah, jadi Buddha mengatakan 4 dhamma tadi, yaitu dana, payawaja, ada carya, dan samanatata, itu seperti pasak roda kereta yang akan bisa membawa kita ke tempat tujuan yang kita kehendaki. Jadi 4 dharma tadi bisa membawa kita ke kelahiran yang baik, bisa membawa kita ke kelahiran di surga, bahkan bisa membawa kita menuju ke
Nibbana. Kalau kita nggak mempraktekkan 4 dhamma tadi, maka seperti roda kereta yang pasaknya lepas, keretanya tidak bisa berjalan untuk membawa kita ke tempat tujuan yang kita kehendaki. Ya, jadi saya pesan, ini pesan dari Buddha, ajaran dari Buddha. Di dalam hidup ini praktekkanlah juga 4 dharma tadi. Apa itu tadi keempatnya? Dana. Kemudian peya wajah, itu kata-kata yang ramah, kata-kata yang baik. Kemudian ada carya, itu adalah perilaku yang bermanfaat. Dan yang terakhir samanatata. Samanatata itu adalah seperti memperlakukan orang lain seperti diri kita sendiri. Ya, kalau kita nggak suka mendengarkan kata-kata yang kasar, ya kita jangan mengucapkan kata-kata yang kasar kepada orang lain. Kalau kita nggak suka diperlakukan oleh orang lain seperti ini, ya kita jangan memperlakukan orang lain seperti ini, begitu, kira-kira begitu. Baik, dengan demikian selesailah kelas kita pada pagi hari ini. Semoga selama 1 jam tadi Anda berhasil menanam karma baik yang 3 akar dan superior, dan karma-karma baik tersebut semoga bisa memberikan banyak kedamaian, kebahagiaan, kesuksesan, dan juga akhirnya bisa menjadi pendukung Anda untuk mencapai Nibbana. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Sayadaw atas Dhammanesana yang telah diberikan kepada kami hari ini. Semoga kami semua bisa mendapatkan manfaat tertinggi dari pendengaran Dhamma hari ini. Bagi Kalyanamita yang membutuhkan slide kelas PS dapat mengunduhnya di website DBS di www.dhammawihari.or.id. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Izinkan kami untuk membacakan tata tertib sesi tanya jawab. Bagi Kalyanamita yang berada di ruangan Dhammasala dan lantai dasar, silakan mengajukan tangan untuk bertanya atau klik tombol raise hand bagi Kalyanamita yang bergabung lewat Zoom meeting. Harap penanya perkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan domisili. Harap penanya mengajukan 1 pertanyaan secara ringkas dan jelas yang berkenaan dengan topik pada pagi hari ini. Dan dikarenakan adanya keterbatasan waktu, bisa jadi tidak semua penanya mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Baik Kalyanamita, kesempatan bertanya pertama akan diberikan kepada Kalyanamita yang berada di ruangan Dhammasala. Ya, kepada Ibu. Selamat siang Bante, Namo Buddhaya. Nama saya Ibu Lena dari Tangerang. Saya ingin bertanya, pada diri kita ada nama dan rupa. Kondisi 6 landasan indera, Bante, mengkondisikan batin kita terseret pada noda batin dan kotoran batin. Kalau kita ada posisi ini, arahkanlah batin kita ini pada pengertian benar agar tidak ternoda. Pengertian benar seperti apa yang harus kita munculkan, atau apakah pengertian pada hukum kama atau pengertian pada hukum tilakana? Terima kasih Bante. Iya, biasanya kalau para guru kita itu mengajarkan kepada kita untuk mempraktekkan yoniso manasikara di dalam kehidupan sehari-hari. Yoniso manasikara. Manasikara itu manasikara, to make it happen in the mind, gitu. Jadi kalau terjemahannya sih perhatian yang bijaksana, tetapi sebenarnya arti yoniso manasikara itu untuk membuat di dalam hati kita yoniso itu kayak yoni itu kayak kandungan gitu ya. Jadi kita berpikir yang sampai ke akar-akarnya, sampai ke asal usulnya sesuatu gitu. Nah, jadi itu artinya yoniso manasikara yang sering diterjemahkan sebagai perhatian yang bijaksana, itu adalah perhatian atau pertimbangan yang sistematis ya, yang mencakup hal-hal seperti ini. Jadi kalau kita mengalami pengalaman kehidupan apapun ya,
Selalu pertama merenung bahwa pengalaman yang sedang kita alami ini adalah kandungannya itu adalah karma kita sendiri. Ya, yoni tadi kan kandungan. Jadi kita itu berasal dari karma kita sendiri. Jadi semua pengalaman-pengalaman kehidupan ini yang kita alami itu sebenarnya sumbernya adalah karma-karma kita sendiri. Ya Bu ya, Ibu Rena tadi. Jadi Ibu merenung saja, kalau Ibu sedang menerima atau mendapatkan pengalaman kehidupan yang buruk, maka Ibu tahap pertama merenung bahwa pengalaman buruk ini datang kepada saya karena di masa lalu saya melakukan karma buruk. Ya, jadi ini adalah buah dari karma buruk yang saya lakukan sendiri. Pertama dipahami seperti itu, ya. Pahami semua pengalaman kehidupan berdasarkan kerangka hukum karma. Oh iya, ini adalah buah dari perbuatan saya sendiri. Lalu tahap kedua, tempatkan batin kita di sisi yang positif. Tempatkan batin di sisi yang positif itu seperti apa? Oh, saya saat ini sedang mengalami pengalaman buruk. Hal ini muncul karena di masa lalu ada karma, karena di masa lalu saya melakukan karma buruk. Oleh karena itu, supaya saya di masa depan tidak lagi menciptakan pengalaman-pengalaman buruk seperti ini, maka saya harus bereaksi secara positif. Ya, nah bagaimana itu bereaksi secara positif? Dengan banyak cara. Ibu bisa merenung, misalkan, oh iya, jadi menurut Buddha, yang kinci samudaya damang sabang tang niroda damang, apapun fenomena yang mempunyai sifat kemunculan pasti dia akan lenyap atau berhenti, ya. Oh, anicca, ini hanyalah pengalaman yang anicca. Kemudian dukkha dan anatta, Ibu bisa renungkan itu, ya. Atau menempatkan batin ke sisi yang positif, itu secara aplikatif Ibu bisa bereaksi secara positif, ya. Bereaksi secara positif itu bagaimana? Bereaksi dengan penuh kesabaran, pemaafan. Kalau itu berkaitan dengan orang lain yang menyakiti Anda maafkan dia, ya. Kusala, bereaksi dengan maha kusala cita kalau yang sudah belajar Abhidhamma, ya. Nah, jadi itulah yang diajarkan oleh guru-guru kita. Ada 2 poin. Poin pertama, kita harus selalu memahami bahwa pengalaman kehidupan apapun itu adalah buah dari perbuatan kita sendiri. Kedua, kita tempatkan batin kita di sisi yang positif. Artinya kita bereaksi secara positif, ya. Tidak membalas kemarahan dengan kemarahan, melainkan kesabaran, pemaafan, metta dan lain sebagainya. Begitu, ya. Baik Bu, terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Sayadaw atas penjelasannya. Selanjutnya, kita akan beralih pada penanya yang berada di lantai dasar. Silahkan memunculkannya pada layar. Wandanmi Bante, saya Agus dari Jakarta. Saya tadi pengen bertanya tentang ada Bante yang poin nomor 3 gitu Bante. Nah, saya ada kebetulan nih pas banget ya Bante. Sebelum saya tanya, saya pengen memberikan sedikit pertanyaan singkat sih Bante. Maksudnya entah kenapa ya setiap kali saya ada sebuah fenomena yang saya pengen tanyakan, tiba-tiba Bante bisa memberikan owada atau ceramah yang sangat tepat gitu Bante, yang mengundang saya untuk bisa bertanya. Apakah pertanyaan saya di sini, apakah di sini ada tabungan karma baik yang mengikat saya untuk bisa mendapatkan penjelasan dari Bante, atau dalam situasi yang lain kadang-kadang juga bisa begitu gitu Bante. Terus pertanyaan saya yang berikutnya, saya punya teman Bante, dia ada kasus kakaknya kalau tidak salah ya Bante, itu terlibat sama hutang pinjol Bante. Jadi terkait poin nomor 3, saya juga kadang-kadang bingung ya menjelaskan ke teman saya ini bagaimana gitu loh Bante.
Kalau dia minjamkan, dia sudah tahu bahwa uang itu nggak akan balik dan uang itu sangat besar dan bisa mempengaruhi kehidupan dia, gitu Bante. Jadi maksud saya pertanyaan singkatnya adalah bagaimana dikaitkan dengan poin yang nomor 3 ini, Bante? Apakah dia sudah melakukan kebajikan atau malah sebaliknya menghancurkan dirinya sendiri kalau dia melakukan hal itu? Nah, seperti itu, Bante. Maaf Agus, teman Anda meminjamkan uang? Belum, Bante. Jadi dia dipilukan dengan hubungan keluarga kakaknya yang lagi terlibat hutang besar, gitu Bante. Dia kenapa? Lagi terlibat hutang, Bante. Oh, dia terlibat hutang? Ya, hutang pinjol atau kartu kredit, saya kurang paham lah ya Bante. Jadi jumlahnya sangat besar dan kakaknya itu pengen meminjam ke dia ceritanya, gitu Bante. Kakaknya pengen? Pengen pinjam hutang sama teman saya ini, gitu. Teman saya ini bisa melakukannya, gitu Bante. Cuman nilainya sangat besar, mungkin dia kan belum siap, gitu Bante. Jadi temannya mau pinjam ke Agus? Bukan, Bante. Gimana sih? Kakaknya yang pinjam ke teman saya, Bante. Bukan saya. Bukan ya? Bukan, salah Bante. Duh, kok hilang Agus? Iya Bante, maksud saya pertanyaannya, maksudnya terkait dengan poin nomor 3 gitu Bante, yang Bante jelaskan tadi wada, itu kebajikan atau mana kita harus melakukan kebajikan itu tapi menghancurkan diri sendiri, gitu Bante. Oh, itu maksud saya. Gitu. Oke, baik. Ya, yang kedua saya jawab dulu ya, tentu saja kita tidak diajarkan untuk melakukan kebajikan dengan menghancurkan diri kita sendiri ya. Agus bisa membantu dengan berbagai cara kan ya. Kalau tidak bisa membantu secara finansial ya Agus bisa bantu dengan cara yang lain yang Agus bisa ya, minimal misalkan menemani dia dalam keadaan duka dia tersebut ya, menenangkan hati dia ya dengan berbagai cara gitu ya. Misalkan ya sebenarnya tidak ada masalah yang berat, masalah itu terasa berat karena kita mikirnya salah ya, dengan berbagai cara ya, dengan keterampilannya Agus untuk meringankan beban pikiran dia ya. Kalau tidak bisa membantu secara finansial ya ringankan pikiran dia ya dengan ya pengetahuan Agus kan sudah mengikuti DBS sejak awal kan, jadi harusnya sudah punya banyak pengetahuan. Jadi intinya jangan sampai terus Agus membantu sampai mengorbankan diri sendiri, dalam arti ini kan dalam konteks ini ya, dalam konteks khusus ya. Kadang ada sih membantu dengan mengorbankan diri sendiri begitu, ada, dan itu bagus. Tapi dalam konteks pertanyaan Agus, dan ini kan yang bertanya Agus gitu, jadi tidak baik juga kalau sampai Agus mengorbankan dirinya sendiri, lalu nanti Agus akan mendapat masalah ya, rumah tangganya Agus bermasalah dan lain sebagainya gitu. Jadi Agus bantu yang Agus bisa, tanpa harus menciptakan masalah baru buat kehidupan Agus sendiri. Kemudian berkaitan dengan yang pertama tadi, sering Agus dapat masalah, sedang punya masalah, tiba-tiba adanya tepat. Ini saya sering difitnah, sering difitnah umat itu, katanya Bante itu bisa baca pikiran saya ya gitu. Karena saya baru mikir begini, udah kejawab, mikir begini, itu semua fitnahan. Ya bersyukur Agus, berarti Agus mendapatkan manfaat yang tepat waktu ya dari Dhamma ya. Agus sedang ada masalah, wadahnya memberikan topik tentang begitu ya. Bersyukurlah ya Agus, mudah-mudahan Agus berkembang di dalam Buddha Sasana. Sadu, terima kasih Sayadaw atas penjelasan yang diberikan. Baik Kalyanamita, sekarang kita akan beralih pada penanya yang berada di Zoom meeting. Telah bergabung bersama kita Ibu Harita di Los Angeles. Silahkan memunculkannya pada layar. Mohon maaf, layarnya tidak
Apakah bisa memunculkannya pada layar? Wandami, Bante. Iya, Bu. Bante, pertanyaan saya ada sedikit samanya dengan Ibu Seni dari Surabaya. Seperti yang saya pernah curhat ke Bante yang tahun kemarin tentang Bante di suatu wihara yang makan setelah makan siang, setelah tengah hari ya. Ini ada cerita kelanjutannya, Bante. Jadi beberapa saat yang lalu, Bante-nya itu telepon ke teman saya, bilang minta bantuan dana karena Bante mau beli kamera. Terus teman saya tanya, berapa kameranya? Terus Bante-nya bilang, kira-kira 3.000 sampai 5.000. Teman saya kan kaget, Bante. Terus malam itu teman saya telepon saya, saking jengkelnya dia telepon saya. Terus saya bilang, terus kamu mau danain nggak? Mau? Ya oke, mau, tapi ya nggak segitu gitu loh. Nggak kira-kira Bante-nya gitu mintanya. Terus akhirnya ya besoknya saya anterin dia dana, nggak cuma dana 200 lah Bante. Nah setelah itu kan udah gitu pas saya anterin berdana, Bante-nya ternyata nggak ada di tempat. Tapi kemudian kan teman saya minta tolong saya untuk di teks ke Bante-nya. Dan anehnya Bante, udah di teks, udah kasih tahu bahwa dananya sudah ditaruh di wihara sebesar $200. Bantenya sama sekali tidak bilang terima kasih. Jadi pada saat perjalanan pulang dari wihara itu, teman saya ternyata tuh ya saking keselnya, masih dari kemarin di kesel, dia cerita ke saya bahwa Bante di sana itu ternyata tiap minggu minta di makan di restoran ini, makan di restoran itu, gitu. Nah, saya karena teman saya ini tahu bahwa saya dari awal sudah kurang cocok dengan wihara di situ, sehingga dia nggak berani ngomong setelah barusan ini baru dia ngomong ke saya. Terus saya bilang gini, ya sudah, jangan ke wihara itu lagi. Pertanyaan saya Bante, dengan kata saya ya sudah jangan ke wihara itu lagi, apakah saya menciptakan karma buruk? Terima kasih Bante, semoga Bante sehat selalu. Your question is so entertaining. Ada lagi yang lebih entertaining Bante. Oke. Jadi, Save the best for the last. Untuk minggu depan Bu, untuk minggu depan. Waktu malam itu teman saya telepon itu dia bilang dia mau berdanain 300 sebetulnya Bante. Dan hati saya bilang, kalau saya sih nggak sudi kasih 300, kalau saya kasih 200 aja. Ternyata Bante besoknya itu teman saya masukin ke amplop cuma 200, saya bertepuk tangan Bante. Untuk rasanya nggak pantas Bante itu minta uang gitu, dan juga rasanya nggak pantas Bante minta bayarin makan di restoran tiap minggu Bante. Tapi ya kan, who am I to judge Bante? Kan nggak boleh. Ya, baik. Gimana jawabnya ini? Bu, mungkin yang ini tadi. Tadi saya barusan sebelum Ibu Harita menjelaskan tentang Yoniso Manasikara, pertimbangan atau perhatian yang bijaksana, wise attention atau wise consideration. Ya, nah ada 2 langkah di dalam Yoniso Manasikara itu tadi. Yang pertama, selalu menganalisa pengalaman kehidupan dalam kerangka hukum karma. Poin pertama. Sekarang pertanyaan saya, Ibu bertemu dengan teman Ibu yang seperti itu tadi, yang buang-buang sampah ke Ibu tadi. Dan juga Ibu bertemu dengan biku yang, katakanlah Ibu bertemu ya dengan biku yang atau temannya Ibu tadi bertemu dengan biku yang minta
uang 3.000 atau 5.000, sesuai dengan hukum karma, si teman ibu tadi sebenarnya sedang memetik buah karma baik atau sedang memetik buah karma buruk? Sebetulnya saya Dijawab pendek aja, Bu. Karma baik karena bisa berdana, tapi Enggak. ada tapinya. Enggak, Bu. Jadi bertemu dengan yang pengalaman yang seperti itu adalah buah dari karma buruk. Ya, karena seorang biku is not supposed untuk melakukan hal yang seperti itu. Ya, itu adalah buah karma buruk. Artinya si teman ibu itu bertemu dengan biku tersebut. Biku tersebut itu sangat baik, menyajikan buah dari perbuatan teman ibu sendiri ke hadapannya. Jadi jangan disalahkan. Yuniso Manasikara itu seperti itu. Jadi pertama, ibu mendengar cerita dari temannya ibu tadi juga sedang memetik buah karma buruknya ibu sendiri. Oh. Melalui telinga. Karena teman ibu cerita yang buruk-buruk, berarti telinganya ibu mendengar objek atau suara cerita yang buruk, maka itu adalah buah dari karma buruk, ya. Temannya ibu memetik buah karma buruk melalui mata, melihat biku seperti itu. Ibu memetik buah karma buruk melalui mendengarkan cerita dari teman ibu melalui telinga. Jadi ibu dan teman ibu sama-sama memetik buah karma buruk. Nah, jadi temannya ibu bercerita ke ibu itu terjadi karena di masa lalu ibu melakukan karma buruk. Sekarang berbuah berupa cerita tadi masuk ke telinga ibu. Seandainya ibu tidak melakukan karma buruk di masa lalu yang harus berbuah hari itu, maka ibu tidak mendengar cerita buruk itu. Paham? Sama juga temannya ibu juga begitu, karena ada karma buruk dia yang harus berbuah hari itu, makanya dia ketemu biku tersebut. Enggak ketemu Bante Keminda. Ya, seandainya dia tidak melakukan karma buruk yang harus berbuah hari itu, maka dia enggak akan bertemu dengan biku yang minta duit 3.000 atau 5.000 US tadi untuk beli kamera. Ya, nah jadi Yuniso Manasikara mengajarkan bahwa pengalaman apapun yang kita alami itu adalah buah dari perbuatan kita sendiri. Jadi masih layak enggak untuk grumbling, complaining mind, untuk menyalahkan sana sini, enggak ya. Jadi ibu, temannya ibu mengalami itu semua karena buah dari karma buruknya ibu dan teman ibu sendiri juga. Nah, kemudian step yang kedua, langkah yang kedua dari Yuniso Manasikara adalah tempatkan batin ibu di sisi yang positif. Artinya bereaksi terhadap pengalaman tersebut dengan pikiran yang positif, ya. Dan dengan pikiran yang positif, kalau berkaitan dengan kasus ini tadi, ya renungkan tadi yang di awal saya katakan tadi, di awal sebelum kelas tadi kan, atas pertanyaan Ibu Seni tadi kan saya menyampaikan udah renungkan UPK saja. UPK, oh semua makhluk itu memiliki karma sebagai propertinya, lahir dari karmanya masing-masing dan seterusnya, pewaris dari karmanya sendiri dan seterusnya. Itu ya Bu ya. Jadi ada biku yang seperti itu ya walaupun sudah memakai jubah misalkan, sudah berada dalam komunitas yang baik, tapi tetap saja masih seperti itu gitu ya. Jadi ya karena beliau memiliki karma sebagai propertinya sendiri, dan parami juga, paraminya beliau seperti kayak belum mendukungnya untuk mempunyai perilaku yang baik gitu. Nah jadi jangan judging juga Bu ya, terus fokus saja ke dalam diri kita sendiri gitu. Oh saya bertemu yang seperti ini karena ini buah karma buruk saya sendiri gitu. Karena dulu di masa lalu saya melakukan karma buruk, maka hari ini saya mengalami pengalaman yang seperti itu, mendengar limpahan cerita tadi. Ya, supaya di masa depan saya nggak menambah buah karma buruk, maka saya akan bereaksi terhadap kejadian ini secara positif. Artinya bereaksi dengan karma baik.
dengan kebijaksanaan begitu. Ya jangan judging, udah fokus saja kepada diri kita sendiri ya, untuk terus memperbaiki reaksi-reaksi kita sehingga makin hari reaksi kita stabil menjadi sangat positif. Gitu Bu. Ya, hidup akan selalu seperti itu. Kalau hari ini ibu nggak bisa menerima biku yang minta 3.000 untuk beli kamera, kalau nggak bisa terima, nanti minggu depan ibu akan ketemu biku yang minta 10.000 Bu. Karena ibu dianggap belum lulus. Akan banyak guru-guru yang datang kepada ibu untuk mengajarkan kesabaran, pemaafan, meta dan lain sebagainya. Jadi dalam hidup ini kita tetap fokus saja pada diri kita sendiri. Jangan mempunyai complaining mind, jangan juga menyalah-nyalahkan orang lain, tetapi lebih pada terus fixing ourselves. Ya, memperbaiki yang masih bengkok-bengkok kita lurus-luruskan dari pikiran kita, begitu aja Bu. Ya hidup akan penuh selalu seperti itu. Dulu ada yang cerita kepada saya, Bante gimana yang menyikapi ini kok ada anggota sangga minta tiket, minta tiket untuk pergi ke luar negeri katanya, begitu. Ada juga yang seperti itu gitu. Ya. Nah terus waktu itu saya tanya, mungkin kamu sudah memberikan tawarannya? Oh belum. Hah? Ya kalau belum ya saya nggak bisa ngomong. Saya lupa waktu itu jawaban saya apa gitu. Jadi begitu sih Ibu. Jadi praktekkan saja Yoniso Manasikara, wise attention, wise consideration dengan 2 langkah tadi. Pertama, selalu analisis pengalaman kehidupan berdasarkan hukum sebab dan akibat. Kedua, tempatkan batin kita di sisi positif, artinya bereaksi secara positif, supaya nggak menimbun karma buruk baru lagi. Ya, jadi pesan saya sekarang ingat, ibu mendapat telepon dari temannya ibu yang bercerita seperti itu teman ibu baik banget, sedang mengantarkan menu masakan yang diolah oleh ibu sendiri. Jadi kesalahan ada pada karma buruk yang sudah dilakukan. Begitu Bu Harita. Oke? Oke, Anumodana Bante, semoga Bante sehat selalu. Cocok? Cocok. Oke Bu, terima kasih. Sadu. Terima kasih Sayadaw atas penjelasan yang diberikan. Baik, Kalyanamita, pertanyaan dari Ibu Harita tadi merupakan pertanyaan terakhir sekaligus pertanyaan penutup untuk sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Sekali lagi, terima kasih Sayadaw atas penjelasan garis silsilah Buddha Padumutara, Buddha Wamsa 12, stanza 16. Mohon kepada Sayadaw berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan pengumuman dan berdana parami sebelum melakukan pelimpahan jasa. Kalyanamita, berikut adalah beberapa pengumuman. Dengan penuh sukacita, DBS mengundang Kalyanamita semua untuk bergabung dalam perayaan Sanggadana Katina DBS 2569 Buddhist Era pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2025 pukul 13.00 WIB hingga selesai. Bertempat di Dhammasala lantai 3, lantai 2, dan lantai dasar DBS. Pada perayaan Katina ini, Sayadaw Keminda akan membabarkan Dhamma Desana dengan topik Para Dewa Satu Lapa. Jangan lewatkan pula peluncuran 4 buah buku sekaligus terjemahan Sayadaw Keminda. Buddha Wamsa, garis silsilah para Buddha, bab pertama, Ratana Cangkamana Kanda, bagian koridor permata. Dhammapada Atakata 2.b, stanza 197 hingga 423, beserta latar stanza. Dan yang terakhir, buku manual Abhidhamma, bab 9, subjek-subjek meditasi. Untuk itu, mari Kalyanamita kita saksikan bersama tayangan video singkat berkaitan dengan perayaan Sanggadana Katina 2569 Buddhist Era berikut ini.
Untuk mendukung acara Sanggadana Katina ini, DBS membuka kesempatan berdana melalui sponsor penggerak dengan 8 jenis sponsorship. Sasana Nugaha 1, Sasana Nugaha 2, Sasana Nugaha 3, Panya, Samadhi, Sati, Wirya, dan Sada. Dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar. Batas akhir materi sponsor diharapkan telah diterima DBS tanggal 20 Oktober 2025 mendatang. Kami juga membuka kesempatan berdana melalui Sanggadana dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar, di antaranya dana paket permata, dana paket mulia, dana paket jubah dan pata, hingga dana sukarela yang tidak ditentukan besaran nominalnya. Batas akhir dana kami harapkan hingga tanggal 20 Oktober 2025, namun Kalyanamita masih memiliki kesempatan berdana hingga hari H perayaan Katina di DBS. Dana sponsor penggerak, ucapan Katina, dan Sanggadana bisa ditransfer ke rekening BCA Yayasan Dhamma Wihari 6275 19 18 dengan kode transfer 88 di akhir nominal dana Anda. Untuk berpartisipasi dana, Kalyanamita dapat menghubungi tim Galang Dana Katina DBS dengan Saudara Budiman, Saudara Willy, Saudari Jocelyn, dan Saudari Fili dengan nomor handphone yang tertera pada layar. Dan juga saat ini kami menyiapkan pencatatan penerimaan dana di meja registrasi dana di lantai dasar dan lantai 3 DBS. Untuk mendaftarkan kehadiran Anda pada perayaan Sanggadana Katina DBS dapat dengan cara memindai QR Code registrasi pada layar, menghubungi tim penerima pendaftaran yaitu Saudara Budiman, Saudara Willy, Saudari Jocelyn, dan Saudari Fili. Pengumuman selanjutnya, kesehatan tubuh yang kita terima saat ini adalah buah dari kebajikan kita. Saatnya kita berbuat kebajikan lebih besar dengan mendonorkan darah. Donor darah akan dilaksanakan di DBS pada hari ini, Minggu tanggal 10 Agustus 2025, pukul 10.55 hingga selesai. Tersedia juga gratis pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol pada kegiatan ini. Bagi yang ingin berpartisipasi, agar dapat mendaftar dalam 2 tahap sebagai berikut. Wajib mendaftar dengan cara memindai QR Code yang tertera pada poster atau melalui tautan bit.ly/regis donor darah DBS. Mengisi formulir donor darah melalui aplikasi Sidoni dengan cara memindai QR Code pada poster. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi petugas yang berada di meja registrasi lantai bawah. Pengumuman selanjutnya, DBS akan menerbitkan buku penjelasan Sutanta edisi kedua yang diperbarui dan dukungan dana dengan cara transfer dengan kode transfer 39 dan batas akhir dana tanggal 31 Agustus 2025. Melanjutkan seri sebelumnya, DBS akan menerbitkan buku mewarnai volume ketiga, Kisah Buddha Gotama, dukungan dana dengan cara transfer dengan kode transfer 33, batas akhir dana tanggal 31 Agustus 2025. Selain itu, DBS juga akan menerbitkan buku seri Jataka, Angsa Berbulu Emas, dukungan dengan cara transfer, kode transfer 23, dan batas akhir dana juga di tanggal 31 Agustus 2025. Melanjutkan buku sebelumnya, DBS juga akan menerbitkan buku Dhammapada stanza 197 hingga 423, beserta latar stanza yang diterjemahkan oleh Seado Keminda. Buku ini akan diluncurkan bersamaan dengan perayaan Sanggadana Katina DBS tanggal 26 Oktober mendatang. Dukungan dengan cara transfer, kode transfer 79, dan batas akhir dana tanggal 30 September 2025. Melanjutkan buku Abhidhamma sebelumnya, DBS juga akan menerbitkan buku Manual Abhidhamma bab 9, Subjek Meditasi, yang diterjemahkan oleh Seado Keminda.
Buku ini juga akan diluncurkan bersamaan dengan perayaan Sanggadana Katina DBS. Dukungan dana dengan cara transfer, kode transfer 99 dan batas akhir dana tanggal 5 Oktober 2025. Transkripsi ceramah Seado Keminda, Buddha Wamsa, Silsilah Para Buddha, Bab Pertama, Ratana Cangkamana Kanda, bagian koridor permata, juga akan diterbitkan dan akan diluncurkan bersamaan dengan perayaan Sanggadana Katina. Dukungan dana buku ini dengan cara transfer kode transfer 89 dan batas akhir dana di tanggal 5 Oktober 2025. Telah terbit buku Purabawa Sutta, Diskursus tentang Keruntuhan, buku Mulapana Sapali 1.2b Sihanada Waga, dan Owada Kata volume ketiga, serta buku cerita bergambar seri Dhammapada, seri Jataka, serta buku-buku lainnya. Semua buku-buku terbitan DBS bisa didapatkan langsung di DBS maupun perpustakaan DBS. Atau bagi Anda yang berada di luar kota, bisa mendapatkan buku ini dengan cara mengisi formulir pada tautan bit.ly/buku DBS. Untuk mendapatkan segala informasi mengenai buku terbitan DBS, Anda dapat menghubungi tim propagasi DBS di 0813 8700 3600. Selanjutnya, marilah kita melakukan satu lagi jenis kebajikan, yaitu dana parami. Anda dapat berdana dengan cara memindai kris code yang ada di layar saat ini, atau bisa dengan transfer ke rekening BCA Yayasan Dhamma Wihari dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda. Sedangkan bagi Kalyanamita yang hadir saat ini di Dhammasala, Anda juga bisa berdana dengan scan kris melalui kartu yang telah dibagikan oleh tim Wewaca ataupun melalui kantong dana yang akan diedarkan. Dengan pemahaman yang benar tentang berdana, marilah kita siapkan batin yang penuh sukacita untuk melakukan kebajikan melalui dana parami.
Sadu, sadu, sadu. Anumodana kami ucapkan kepada Kalyanamita semua. Selanjutnya, mohon agar Seado berkenan untuk membimbing kami semua untuk melakukan pelimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan pada pagi hari ini. Mari Kalyanamita kita semua beranjali kepada Seado. Kepada Kalyanamita kita semua beranjali. Kepada Seado Keminda kami persilakan. Ikuti saya. Idang me punya. Idang me punya. Asawa kaya. Asawa kaya. Wahang hotu. Wahang hotu. Idang me punya. Idang me punya. Nibbanasa. Nibbanasa. Pacayo. Pacayo. Hotu. Hotu. Mama punya baga. Mama punya baga. Sabak satana. Sabak satana. Baje me. Baje. Tesabe. Tesabe. Me sama. Me sama. Punya baga. Punya baga. La bantu. La bantu. Semoga jasa kebajikan saya ini. Semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke arah kehancuran noda-noda batin. Mengalir ke kehancuran noda batin. Semoga jasa kebajikan saya ini. Semoga jasa kebajikan saya ini menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. Menjadi kondisi untuk realisasi nibbana. Saya membagikan bagian kebajikan ini. Saya membagikan bagian kebajikan kepada ini semua makhluk. Kepada semua makhluk. Semoga mereka semua. Semoga mereka mendapatkan semua bagian kebajikan. Mendapatkan bagian kebajikan yang sama dengan saya. Yang sama dengan saya. Sadu, sadu, sadu. Sekali lagi, terima kasih Seado atas pengajaran Dhamma pada pagi hari ini. Jika Seado berkenan, Seado dapat meninggalkan ruangan Dhammasala. Kalyanamita, karena Seado akan meninggalkan ruangan, mari kita semua berdiri sambil beranjali dan berucap anumodana Seado atas Dhammadesana dan bimbingannya. Semoga Seado selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Semoga saya sehat, damai dan berbahagia. Sadu, sadu. Sadu, sadu, sadu. Dana Bakti, semoga Bakti sehat selalu. Demikianlah kelas Pariyati Sasana DBS pada pagi hari ini. Tim DBS akan selalu membroadcast informasi dan kegiatan DBS melalui WhatsApp Community, Buddha Sasana Nugaha, dan juga sosial media lainnya. Untuk itu, jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Terima kasih atas dukungan para donatur sehingga kegiatan kelas PS pada pagi hari ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Akhir kata, saya Kim Poppy beserta segenap tim Wewaca DBS dan staf DBS yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Kalyanamita dari awal hingga akhir kelas PS ini berlangsung. Kami juga meminta maaf apabila ada kesalahan ataupun kurangnya dari kelas PS ini. Sukihontu Kalyanamita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai jumpa minggu depan.